confirm ini spasi gimana tuh pertama ini spasi dulu ini bukan from tapi from pasti kita dengarnya selaput jurus dari siapa bernama Rencana. Udah ini? Udah belum? Udah. Terus misalnya lagi kita misalnya mau nambahin kita gas dulu. Nah, des pasien. Kan kalau misalnya kita mau nambahin data baru, kayak tadi kita nambahin golongan darah, dia kan pasti naruhnya di paling bawah kan, iya nggak? Karena dia data baru. Sekarang coba gini, alter table pasien, kolom apa misalnya? Kategori, misalnya bentuknya enum, itu ada kecil ini misalnya dewasa sama bisa kayak gini kalau nah apa kategori setelah nama pasien. iya jadi kalau misalnya kita mau nambahin field baru di dalam table, kalau misalnya kita pakai kode yang tadi tuh yang kayak di atas yang cuman alter table pasien add, misalnya kita tinggal tambah add kategori gitu kan, terus tipenya enum, terus langsung di titik koma langsung di enter, dia kan pasti sama kayak golongan darah kan, dia masuknya di paling terakhir karena dia data baru. Tapi kalau misalnya mau kita setting dia di sebelah mana bisa pakai kode ini alter table pasien add kolom, terus nama kolom barunya apa atau field barunya, misalnya field kategori kan, terus di kategori tipe datanya pakai enum, terus karena enum itu berupa pilihan dimasukin dulu pilihannya ada dewasa sama anak, terus kita setting deh kita mau naruh kategori ini di sebelah mana, kita maunya taruh dia di sehabis nama pasien, makanya after nama pasien, makanya pas lihat di sini nama pasien masuk kategori gitu. Kalau ditambahin Kalau before bisa juga. cobain aja. Kan itu Kayak ini kayaknya kalau kolom dihapus masih oke. Udah ada ya? Misalnya naruh dia di before umur misalnya. Nggak bisa. Sistemnya salah. Nggak ada before nggak bisa. Mau nanya deh Kak, kalau misalnya kan tadi yang alamat aku kan lupa nambahin fieldnya, tapi kan udah si tabel itu udah ada datanya kan. Nah
Berarti tinggal ngisi data yang alamatnya aja, bisa nggak sih kak? Nanti satu-satu kan. Oh, Berarti kan kalau kita bikin ini kan bagian kategorinya hilang kan? Kategorinya kosong apa enggak? Tuh. Iya kan? Kategorinya tuh, kosong. kamu nggak punya nama pasien, kamu nama presiden. Ya kamu berarti namanya apa sih? Kamu dapat punya oh ini ya. Dia bakal bisa very open ya memang garis besar. Kolom Reoksin. Ayo. Nah, kayak gini bisa masukin di sini kayak update pasien. Misalnya yang mau kita update itu ada Seret. nama pasien, sama kita sekarang ganti kategori. ngikutin nanti. Kalau kayak gini, dia langsung tuh ganti dua dah. Lihat, si Uun, si Juun tadi kan namanya Juun kan, kita ganti dia jadi Uun, sama si kategorinya kita ganti jadi dewasa. Jadi udah keganti kan, langsung sekaligus. Bisa pakai kode ini, update, panggil nama table, terus di set apa aja yang mau kalian ubah. Misalnya di setting kalian ini yang mau kalian ubah itu nama sama kategori kan. Berarti masukin dulu nama fieldnya, nama pasien, baru value yang baru. Terus kalau misalnya mau lebih dari satu yang diubah, pakai tanda koma kategori, terus diisi dewasa. Terus tadi pakein yang spesifik atau identik. Where ID pasien 3. Ya udah. Jadi keubah. Kalau misalnya mau satu data boleh. Tapi ini biar cepat ya, aku buru tua kalau begitu. Misalnya yang mau kita ubah kategori aja ya, bisa nih kayak tadi. Update pasien set kategori jadi dewasa semua ya misalnya. Ini biar GC pakai ini aja apa ya? Jenis kelamin pakein L. Berarti nanti yang keubah tuh semua yang L. Tuh udah dewasa kan? Tinggal yang P. Jadi tinggal diganti P. Berarti ini bukan dewasa dong, kalau jadi anak misalnya ya. Udah. Berarti semuanya udah keisi. Mau diberhenti sampai mana nih? Sampai sini cukup. Gini ya. Kalau misalnya update-nya mau satu field yang diupdate bisa kayak gini. Tapi kalau misalnya mau sekaligus banyak pakai tanda koma. Kayak gini nih. Nah, di sini aja deh. Nah. Nih, kalau yang atas ini, kalau misalnya mau sekalian banyak yang diupdate-nya. Kalau yang di sini satu-satu.
Dalam basir. Nama itu basir, nama mesin terus nama filmnya, tapi bersama bintang. Harus tidak boleh yang square-nya itu salah, jadi saya ulangin lagi, pas ulangin lagi langsung ke berhenti perintahnya, habis 3 kolom database-nya gimana tuh Ini bagian orang mana yang salah? tabel ketiga bawahnya Iya nggak apa-apa. Di luar mana? Tabel udah kebikin. udah bikin terus ulangin lagi. Isi tabelnya udah ada. Nah kalau kayak gitu berarti tinggal pakai aja database-nya Gus. Ya kan? Ya tinggal pakai lagi database-nya. Terus kalau misalnya udah di luar itu kamu mau ngapain? Ketika di luar kan banyak kan mau update data, mau nambah, mau ngapain? Ya lanjutin aja dari situ. Gak usah dari awal nggak apa-apa. Tinggal use aja. Nih, misalnya mau langsung kamu pakai kayak gini, boleh. Selama udah kategori, tadi udah nambahin kategori belum? Tabel kategori belum? Oh berarti nanti dari sini aja berarti mulai dari yang nambahin kategori di sini di alter table ini. Langsung pakai aja database-nya, gak usah bikin baru. Manggilnya nol. Coba lihat nih ya. Coba deh jangan kategori apa ya? Kelas aja lah. Oh, nggak tahu apa ya isinya. Sama gini. Kan jangan kosong semua kan? Oh. Terus misalnya diisi pakai ini. Ini kan maksudnya? Iya. Balik gini dong. Gini. Iya, biar kelas sama dengan nol. Tapi tadi aku nggak usah pakai itu tuh, nggak usah pakai where, bisa semua kok. Jadi cuma update pasien set kategori, terus saya mau masukin anak, aku mau langsung titik koma, jadi semua. Iya, kalau itu bisa langsung semua pakai kayak gitu. Soalnya kita tadi mau belajar kalau set mau. Iya, aku nggak perhatiin. Kayak gitu tadi Hana. Ini Oke, tapi nggak terubah. ini kan nol kan dia tipe data kan? Tuh, harusnya nggak usah pakai kutip juga nggak apa-apa sih. Oh, Ini berubah ya. Nggak bisa berarti. Ini yang jauh deh, drop. Kalau pakai data dulu beri data. drop.
lomba ini jenis kelamin laki-laki, tapi dia nggak terubah atau bagaimana? Kan ini aku udah ubah kan jenis kelaminnya jadi laki-laki. Kenapa? Oh, dewasa. Oh iya. Kalau misalnya mau ngapus satu file bisa pakai ini. Alter table, masuk drop table-nya, alter table pasien, terus drop kolom mana yang mau dihapus. Tadi kan aku mau ngapus kelas kan, makanya di sini alter table pasien, drop kolom. Jadi alter table nama tabelnya, terus drop kolom panggil nama field yang mau dihapus. Ini pakai ini. Ini buat ngapus field. Nggak ada. Apa nama catatannya? Oh iya. Menanya ketika isi tabel dari Tadi buat boleh. Isi table. Iya. Kalau isi table tuh ada dua. Kalau misalnya kamu mau melihat semuanya, itu pakai select, pakai bintang. From, terus panggil nama tabelnya tadi pas. Isi data kan bukan field. Nah, kalau isi data kayak gini, dia pakai select. Kalau lihat field pakai dash. Tapi tadi kalau misalnya mau ngeliat satu data dong pakai apa tadi? Scroll ke atas. Nih, pakai ini. Select terus dipanggil apa aja yang mau kamu lihat datanya. Dan kamu cuma mau lihat ID sama nama gitu kan, sama alamat. Tinggal ditulis saja. Select, panggil nama fieldnya, from dari tabel mana? Dari tabel pasien. Terus where jenis kelamin ini buat filter aja sih. Jadi nanti yang jenis kelaminnya laki-laki dia bakal keluar. Gitu. Oh alah. Dan tapi kayaknya gitu juga bisa kan? Select nama pasien sama umur from pasien. Nah, bisa kayak gini. Gak usah pakai where bisa. Nah, kalau pakai where kan kita mau filter lagi kan kalau pakai where. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai where bisa tinggal begini aja select. Kita bisa mengeluarkan field data pasien sama umur. Berarti tinggal itu aja nama pasien, umur, terus di from nama table. Jadi kalau yang mau dikeluarin tinggal panggil apa yang mau dikeluarin. Tinggal begitu. Gampang terus beda database itu cuma harus teliti aja. Nah, terus lagi nih, misalnya kita mau hapus data deh. Nih, misalnya kita mau hapus ini deh, data yang nomor 5. Data ini nomor 5, bisa kita hapus datanya pakai delete from pasien. Misalnya where yang kita mau hapus tadi apa? ID yang 5 kan? Iya. Where ID. Nah, where ID pasien
Nah, kalau kayak gini berarti udah ke H. Nih cara ngapus data kayak gini. Jadi panggil delete from nama table where keadaannya ID pasien 5. Kalau misalnya kalian di sini masukin misalnya jenis kelamin L, berarti nanti yang jenis kelaminnya laki-laki semuanya bakal ke hapus. Makanya hati-hati kalau pakai where. Where you go? Kalau mau pakai sama dengan Nggak boleh. Harus pakai sama dengan, kan baru kasih tahu isi datanya apa. berarti kalau mau pakai sama dengan terus ada sebutin yang mana kalau semua ya Pak? Enggak sih. Iya, error. Soalnya kan cara-cara buat ngapus kan gitu. Pakai where biasanya. Bedanya mau sama lawan sama deret. Apa? Bedanya mau sama deret apa? Ini buat ngapus data pakai ini. Delete from where. Boleh mau Gimana kamu dapat kata word? Mana sih? udah jauh dia. Apa ya tadi? Kok asing? Kok katanya asing sih? Nggak ada tahu kata word. Asing. Drop apa drop? Drop kali sama Della. Drop Drop buat ngapus. kampus juga sama deh. Iya sama kan drop buat ngapus. Sama dulu kan. Kampus apa? Drop. Iya kampus apa? Kampus data. Ah, Kampus data. misalnya data, misalnya Kampus data di lab. tapi kalau table pakai Not data drop. nanti data di Oh ya di lab. data data aja kayak gini Ya kayak gitu. Fadila melihat itu apa si ininya yang buat ngedelete field kelas tadi. Kalau mau dilihat field tuh masuk dulu ke tabelnya. Pakai alter table. Nih, alter table panggil dulu. Karena kan field ini kan kepunyaannya table kan. Berarti masuk dulu ke tabelnya. Alter table pasien, drop kolom, terus panggil nama field yang mau dihapus. Misalnya aku mau ngapus kelas, ya udah panggil kelas, berarti nanti kelasnya kehapus. Kalau misalnya aku mau ngapus umur, berarti nanti di sini tinggal masukin aja kan alter table pasien, drop kolom, umur. Gitu. Makasih Kak. Iya.
ini udah. Kalau udah berarti sekarang kita bakal masuk yang ini. Kita bakal langsung bikin 3 tabel. Masing-masing tabel ada 5 data dan saling terhubung. Ya aku udah panik kan. Aku kira kunci motor kemana ternyata. Contohnya di situ. Terus nanti kita bakal belajar operator. Jadi operator tuh nggak cuma kalian pakai di JavaScript atau di mana-mana. Di sini juga bisa pakai operator. Kayak aritmatika, perbandingan, logika, ketemu lagi berarti. Ada terakhir ada operator join. Banyak operator di sini tuh. Kita bahas satu-satu. Berarti ini udah selesai kan? Berarti bisa di Ctrl C. iya Pak. Ini apain Kak? Di Ctrl C aja dimatiin, kita keluar. Kali. Ctrl C. Di Ctrl C aja, habis itu masuk lagi ke servernya, pakai MySQL min. Nah, lihat di sini. Ini pembahasannya lumayan ini. Kita bakal bikin tabel kelas, bayar sama jurusan. Nah, di tabel kelas, bayar sama jurusan ini dia saling berrelasi. Relasinya pakai nim. Gabungin ya. Sini kan makanya sini ada nim, ini ada nim, ini ada nim. Jadi kan mereka saling relasi kan. Kalau misalnya mau pakai relasi berarti pakai foreign key. Jadi intinya tabel utamanya itu tabel kelas. Di tabel kelas itu punya nim. Nim ini dia primary key, kunci utama. Terus kalau misalnya kita mau nyomot data ini semuanya kita masukin ke tabel ini, kan nggak mungkin kita bikin field baru terus bikin data yang sama kan. Jadi biar cepat pakainya foreign key. Jadi kalau misalnya kita panggil nim secara default dia udah panggil semua yang ada di sini datanya, paham kan? Nah, jadi intinya tuh kalau misalnya di tabel utama si name ini jadi primary key, kalau misalnya mau dipakai lagi di tabel bayar dia jadi foreign key, jadi kunci tamu. Gitu, paham kan? Nah, di foreign key ini sebenarnya name ini secara default ini dia bawa data ini. Jadi kalau misalnya mau dilihat name 1001 ini dia bawa data ini, kode kelas, nama, jenis kelamin sama tapi cuma buat satu baris ini doang, di satu baris. Nih, kalau misalnya yang 1003 berarti dia bawa data ini, kayak gini, yang BOMQ gitu. Ya nggak usah nyengir, aku juga mau kok. Bicara. Ini ada 1005, ini 1005 berarti. Kok ada CV jelek banget. Ada Marni juga Kak. Ada PCI. Nanti beragam. Iya perempuan. J-nya perempuan. Oh Jaila. Subin. Subin lah. Nah gitu. Jadi kalau misalnya dia turun ke tabel selanjutnya dia udah bukan primary key lagi tapi foreign key. Jadi di sini di nim ini dia primary key karena di tabel utamanya. Kalau misalnya dia mau kita pakai lagi di tabel bayar, dia jadi foreign key. Jadi kunci tamu. Jadi nanti kalau misalnya mau dilihat tuh kayak gini. Rental mobil. Nah,
Ini ada usernya nggak ya? What? Itu apa, woi? Table. Table yang kalian bikin di database tadi bentuknya kayak gini. Iya. Tuh. Itu yang Oh, iya ini nyambung karena itu tadi kata aku privilege sama origin. Oke. Iya, lucu banget kayak ada urat-uratnya gitu. Ada garis-garisnya gitu jadinya. Kayak gini nih kalau misalnya mau lihat, oh user pasti lihat. User kan dia punya ID kan, ya nggak? Iya. ID ini dia sifatnya itu primary. Nah, kalau misalnya si bagian ID ini mau kita pakai di bagian ini berkas, di berkas kan dia pasti butuh nama ini, butuh data ini kan, data user kan, ya nggak? Iya. Nih, makanya di bagian berkas ini dia cuma masukin ID, user ID, noni, foto KTP dan yang lain-lain kan, dia nggak butuh nama, email, nomor telepon. Kenapa? Karena udah ada di table user kan. Iya. Iya tadi origin key itu turunan dari primary key. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil data user di sebelah sini, ya tinggal pakai aja origin key-nya gitu. Paham kan? Nih, makanya kalau kalian lihat di sebelah sini itu, nah si user, nah dia berelasi sama berkas. Tuh lihat di sini. Primary key-nya ID turun ke sini jadi origin Key. turun dia jadinya user ID. Sama kayak ini konsepnya, sama kayak ini. Berarti tabel utamanya kelas. Kelas ini kayak tabel user tadi. Kita punya name, gitu kan? Kalau turun ke sini, name-nya jadi origin key. Jadi kasarnya sebenarnya di garis name ini ke sini tuh ada garisnya. Tuh, ada penghubungnya kayak gini. Wow. Gitu. Once. Nih, sebenarnya ini banyak garisnya. Ini baru sedikit table, belum banyak tabelnya. Kalau dia ngikutin itu garis-garisnya. Mana ya table? Gimana nggak banyak? Aku bikin kayak Shopee. Oh my god. Shopee. Banyak. Nah kayak gini. Dia terhubung sebenarnya ini kok nggak muncul ya? Kok agak lama nih munculnya. Nah ini tabelnya banyak kan? Iya. Ini apa itu? Tabel ini. Nah begitu. Nah sekarang bakal kita bikin. Pertama kita bakal bikin tabel Kelas. Bikin dulu deh. Bikin database pakai create database apa? Kelas. Idean aja deh. Udah. Oh udah punya. Udah tadi. Yang atas. Oh ya ya. Nah. Latihan aja. Pakai backtick. Tinggal di use. Where you go? And this is so. Nah kalau misalnya udah kita tinggal bikin tabel kan. Create tabel kelas gini kan. Di kelas tadi ada apa? Ada nih kode kelas, nama jenis plugin sama kelas. Name tipenya integer, pakein 30 aja. Dia primary. Kalau misalnya nggak diiniin tuh nanti dia gak bakal ada garisnya. Name terus tadi ada kode kelas.
pasien sih? Ya kan? Sama jenis kelamin. Emang iya? Nah, kalau udah berarti ini udah belum? Belum. Udah apa belum? Udah benar. Apa enggak udah? Nah, terus kita isi ini berarti. Nah, baru kalau udah kita isi. Kalau isi berarti apa? Start Into apa? Class. File. Nah, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 field dan datanya harus di 5. Binnya mulai aja dari 01 biar nggak pusing kayak tadi banyak betul. A1. Kalau itu ketik yang kompleks A1. Ya A1. Jadi jadilah Ini kan laki-laki. Nanti kalau perempuan jadilah. Usahakan ada data yang sama ya. Entah itu di jenis kelamin atau di kelasnya. Kak mau nanya, misalkan kita bikin datanya kan di sini J-nya D-nya gede. Habis itu waktu kalau misalkan kita mau keluarin yang per data tadi, itu kita mau ganti J-nya, itu kita nulis J-nya gede juga harus gede. Bikin 5 data.
Belum saya ini buka satu-satu. Cara suka. Nah ini udah. Masih ada ini ya. Nah di bagian sini nih. Di bagian sini nanti kita bakal bikin aritmatika. Kalau dinginnya sama boleh nggak? Jangan lah. Mau boleh kan dia primerity. Misalnya sama berarti ulang lagi. Gimana tuh? Pelan-pelan makan. Nah, primarity-nya tuh buat meme-nya doang ya? Iya. Satu biasa satu label satu primerity. Berarti kan berarti kayak bikin kelas baru. Berarti nanti kan Nggak usah langsung use aja. oh Maksudnya nggak tahu nggak ulang dari awal banget tinggal pakai aja. aku udah foto sih. Ya nggak apa-apa tinggal masuk lagi use MySQL min urut. Langsung tulis MySQL. Masuk dulu ke dalam server. Baru tinggal ini mulai aja lagi dari sini use vertical. Kenapa? Tiba-tiba aku melayang. Gemes. Lihat banting hana. Ikat GPT. Kelasnya ada sama nggak? Oh. Nah ini udah. Kita bikin tabel baru berarti. Pakai lihat. Sorry, man. Kalian tabel apa, Mbak? Saya.
Di bagian bayar ini ada Aduh, lantai. kode bayar, name, sifatnya foreign key kan, ada biaya per bulan sama tunggakan. Ini jumlah bayar nggak usah hapus aja. Nah, kode bayar, name, biaya sama Tunggakan. kode bayar voucher 30. Apa pula ini, ya Allah. Apa lagi? Tadi itu name, biaya per bulan sama tunggakan ya. Tadi ini integer ya? Ya. Sekian. Biaya per bulan in sama tunggakan. Siapa sih nunggak ini? Wah, canda. Nah, terakhir cara kita pakai origin key itu pakai ini const get info Chance. constraint. Katanya kita mau ngambil name Try. dia jadi foreign Try. key. Name Chance. Try. Takut type. Tunggakan tuh gimana ya? Bebas. nggak apa-apa lah, info dikit. Nggak ngaruh juga sih. For you can okay. Refer. Is takut type. Refer. Anxious. Jadi katanya kita bakal constraint atau istilahnya tuh kan kita bakal gabungin dia. Bismillah. Kita mau gabungin name kan, dia bakal ada garisnya. Name ini dia sifatnya jadi foreign Okay. yang foreign key itu name, dijelasin lagi dia sumbernya dari mana, si primary key-nya kan dari tabel kelas kan. Nah di tabel kelas itu ada ini. Ini